Take the day! Wait till my word! Halo kawan alur film, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan baik dan sehat, serta dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi di Ahmad Irwan Channel, konten yang membahas alur cerita film yang kali ini kita akan membahas sebuah film peperangan kolosal garapan Netflix, yaitu Outlaw King, yang rilis di tahun 2018. Film yang peran utamanya dibintangi oleh Chris Pine dan disutradarai oleh David Mackenzie ini, bercerita mengenai perjuangan rakyat Skotlandia yang dipimpin oleh seorang tokoh bangsawan berpengaruh di Skotlandia, yaitu Robert the Bruce, yang dengan gagah berani memimpin rakyatnya melawan penindasan dan tirani dari kerajaan Inggris yang telah menjajah Skotlandia selama puluhan tahun. Jadi untuk mengetahui seperti apa keseruan filmnya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Tahun 1304, Skotlandia mengalami masa kekosongan pemimpin, karena pada saat itu, Raja Skotlandia wafat tanpa memiliki pewaris tahta yang sah, yang karena itu, para lord atau bangsawan berpengaruh di Skotlandia pun sepakat untuk menyerahkan tahta tertinggi rakyat Skotlandia kepada Raja Edward I dari Kerajaan Inggris, yang nantinya Raja Edward akan memilih siapa dari para bangsawan Skotlandia yang pantas menjadi Raja Skotlandia selanjutnya. Namun di saat itu Raja Edward justru berkhianat kepada rakyat Skotlandia dengan menjadikan Skotlandia sebagai wilayah jajahannya, yang karena itu, rakyat Skotlandia pun memberontak dengan dipimpin oleh seorang rakyat biasa bernama Sir William Wallace, yang pada akhirnya Wallace kalah. Dan para Lord Skotlandia pun mengaku kalah kepada Raja Edward pada saat Inggris berhasil menguasai benteng Stirling, benteng pertahanan terakhir Skotlandia. Yang karena itu di dekat benteng tersebut, diadakanlah pesta pengangkatan sumpah setia baru. Para Lord Skotlandia yang mengaku kalah kepada Raja Edward, yang salah satu diambil sumpahnya adalah Sir Robert the Bruce, seorang calon pewaris tahta Raja Skotlandia yang dulu pernah berjuang bersama Wallace, dan juga rival dari Robert, Sir John Comyn. Yang keduanya di saat itu diminta untuk tunduk kepada Sir Aymer de Valent, yang merupakan wakil Raja Edward di Skotlandia. Dan setelah pengangkatan sumpah tersebut, Robert yang di saat itu berada di luar tenda Raja Edward ditantang berduel pedang oleh putra mahkota Inggris, yaitu Pangeran Edward II yang juga teman kecil Robert, yang karena duel tersebut Pangeran Edward pun mendapat teguran keras dari Raja. Lalu setelah itu, muncullah seorang pria bernama James Douglas, yang menghadap ke Raja Edward untuk memohon agar tanah keluarganya yang disita Raja dikembalikan lagi padanya, yang tentu saja permintaan tersebut ditolak, dan Douglas pun diusir, yang setelah itu, disaksikan oleh para lord dan rakyat Skotlandia. Raja Edward pun memperlihatkan kekuatan. Kekuatan senjata barunya yang dapat menghancurkan benteng Stirling hanya dengan sekali tembakan, sebagai peringatan bagi para Lord Skotlandia untuk tidak memberontak padanya. Yang kemudian di malam pesta perjamuan, Raja Edward pun mengumumkan kalau Robert akan dia nikahkan dengan anak marsekalnya, Sir Richard de Burgh, yang juga anak baptis Raja Edward, yang kemudian setelah beberapa hari datang rombongan calon mempelai wanita ke kediaman Robert, yang rupanya Robert adalah seorang duda dengan satu orang putri bernama Marjorie,
yang begitu sampai Robert pun langsung bertatapan muka untuk pertama kalinya dengan calon istrinya bernama Elizabeth, dan setelah itu terjadilah pernikahan di antara mereka yang dirayakan dengan meriah. Namun, di malam pertama Robert dan Elizabeth, Robert justru memperlakukan Elizabeth dengan dingin dan meninggalkan Elizabeth seorang diri di kamar pengantin mereka, karena di saat itu Robert masih belum bisa mencintai Elizabeth. Dan kemudian di esok harinya, di saat para pasukan Inggris akan mengambil paksa para pemuda untuk mengikuti wajib militer, Elizabeth pun dengan beraninya melawan tindakan kasar para pasukan kerajaan seorang diri, yang karena hal itu, membuat kagum semua orang, termasuk juga Robert. Hingga untuk pertama kalinya, Robert pun mulai memberanikan diri untuk berbicara singkat dengan Elizabeth. Lalu di kemudian harinya, di saat Robert sedang mendengarkan cerita ayahnya, yang menyesal karena terlalu percaya rekan seperjuangannya, Raja Edward. Hingga di saat itu baru Robert sadari, kalau ayahnya telah tiada di atas kursi kesayangannya. Dan setelah proses pemakaman ayahnya selesai, tanpa menunda waktu lagi, bersama saudaranya, Robert pun pergi ke kota Berwick di perbatasan Skotlandia Inggris, untuk mengantarkan setoran upeti pajak ke pihak kerajaan Inggris, yang ketika mereka telah sampai, terjadilah sebuah kegaduhan yang disebabkan dengan kedatangan sekelompok pasukan kerajaan Inggris, yang membawa salah satu potongan tubuh dari William Wallace yang telah dieksekusi mati dengan sadis, hingga membuat marah rakyat Skotlandia. Disperse by order of the king! Disperse! We have to do something here! They're too friendly! There's too many! Yang karena peristiwa tersebut, ketika telah tiba di kediamannya, Robert pun langsung mengadakan rapat tertutup dengan semua saudaranya, hingga meminta istrinya Elizabeth untuk pergi dari ruangan tersebut, karena di saat itu Robert merencanakan untuk kembali melakukan pemberontakan melawan pasukan kerajaan Inggris, yang telah zalim terhadap rakyat Skotlandia, dan Robert pun mendapatkan dukungan dari saudara-saudaranya, yang menyarankan Robert untuk mencari dukungan sebanyak mungkin, dari para Lord Skotlandia. Yang di saat itu, tanpa sepengetahuan Robert dan saudaranya, istri Robert yang masih merupakan anggota kerajaan Inggris yaitu Elizabeth, sedang mencuri dengar perbincangan serius Robert dan saudaranya. Dan setelah itu Elizabeth pun mengutarakan pendapatnya kalau I choose you. And whatever course you are charting, I choose you. My husband. Elizabeth justru mendukung penuh niatan suaminya tersebut, hingga ucapan yang keluar dari mulut Elizabeth tersebut membuat kagum Robert, yang kemudian untuk pertama kalinya, Robert pun memberikan ciuman kepada Elizabeth. Lalu keesokannya, dengan ditemani oleh semua saudaranya, Robert pun pergi ke sebuah tempat yang dianggap suci oleh rakyat Skotlandia, untuk melakukan pertemuan rahasia di tempat tersebut dengan rivalnya, Sir John Comyn. Yang di situ, Robert secara terang-terangan meminta Comyn untuk mendukung dan ikut bergabung bersamanya, melawan kezaliman Raja Edward terhadap rakyat Skotlandia, yang tentu saja, tawaran berani tersebut ditolak mentah-mentah oleh Comyn. Dan brengseknya, surat rahasia yang dikirimkan Robert untuk Comyn, akan dijadikan bukti kuat rencana pemberontakan Robert yang akan Comyn laporkan langsung ke Raja Edward, agar Robert bisa segera dihukum mati, dan Comyn menjadi calon tunggal raja. Yang tentu saja, ucapan tersebut langsung membuat Robert panik, dan dengan refleks, Robert pun langsung mencabut pisau di badan Comyn, dan menancapkannya ke tubuh Comyn hingga tewas seketika. Lalu setelah itu, masih bersama para saudaranya, Robert pun pergi ke Katedral Agung Skotlandia untuk meminta pengampunan dosa kepada Dewan Pendeta dan Paus. Yang karena itu para pendeta dan Paus pun melakukan rapat tertutup, guna memberikan keputusan yang tepat untuk Sir Robert the Bruce yang begitu dicintai dan diharapkan oleh rakyat Scotland untuk membebaskan Scotland dari tirani Inggris. Yang karena itu, Dewan Gereja pun memberi keputusan akan mengampuni dosa Robert, jika Robert mau dinobatkan oleh Dewan Gereja sebagai Raja Sah Skotlandia yang adil dan akan membebaskan Skotlandia dari penjajahan Inggris segera. Dan untuk pelegitimasian sahnya,
Dewan Gereja pun memilih Kastil Scone sebagai tempat penobatan Robert sebagai Raja Skotlandia. Dan kabar rencana pengangkatan Robert sebagai Raja Skotlandia pun, dengan cepat, tersebar dan sampai ke Raja Edward, yang karena itu, Raja Edward pun murka dan menurunkan titah, kalau Robert the Bruce adalah buronan kerajaan dan akan dieksekusi tanpa diadili, lalu Raja Edward pun memerintahkan putranya, Pangeran Edward II, untuk memerangi Robert dan para pengikutnya tanpa ampun dan belas kasihan. Lalu di tempat pertemuan para Lord Skotlandia, Robert hanya mendapatkan sedikit dukungan dari para Lord Skotlandia, dan sebagian besar sisanya, memilih untuk tidak terlibat dan menentang rencana Robert. Dan di saat Robert bersama keluarga dan para pengikutnya akan pergi ke Kastil Scone untuk penobatan, tiba-tiba saja muncul seorang pria yang datang menghadang perjalanan mereka, yaitu James Douglas, yang langsung bersumpah setia kepada Robert, dan meminta kepada Robert untuk mengembalikan tanah keluarganya, serta memulihkan nama baik diri dan keluarganya, jika Douglas mengabdi pada Robert. Dan di Kastil Raja Edward di Inggris, dilantiklah Pangeran Edward II dan para pasukannya yang akan pergi berperang oleh Raja Edward sendiri, yang setelah itu di malam harinya diadakanlah pesta pelepasan para pasukan Inggris. Lalu di Kastil Scone di Skotlandia, diangkatlah Sir Robert the Bruce menjadi Raja Skotlandia, oleh para tetutua dan Dewan Gereja Skotlandia, yang setelah beberapa saat dinobatkan sebagai Raja, Robert pun mendapatkan laporan dari bawahannya, kalau Panglima Perang Inggris yaitu Valens dan pasukannya, telah berkumpul di wilayah Perth untuk berperang dengan Robert dan pasukannya. Yang keesokan harinya di tanah lapang Perth, dua pasukan besar dari dua negara pun bertemu, yang di saat itu Robert menantang Valens untuk berduel 1 lawan 1. Namun tawaran tersebut ditolak Valens karena Valens beralasan di hari itu adalah hari Minggu Suci. Hingga akhirnya mereka sepakat kalau pertempuran akan dilakukan esok harinya. Namun di saat itu, tanpa diketahui pihak Skotlandia, Valens memiliki rencana licik tersendiri, yaitu menyerang secara diam-diam tenda-tenda pasukan Skotlandia pada malam hari. Yang karena serangan kejutan dari pasukan Inggris yang dipimpin Valens tersebut, banyak dari pasukan Skotlandia yang menjadi korban keganasan dari pasukan Inggris, dan Robert meminta adiknya untuk membawa anak dan istrinya pergi ke benteng Lord Fisher untuk mendapatkan perlindungan di sana. Dan setelah semakin banyak dari pasukan Skotlandia yang gugur, maka Robert dan pengikutnya memutuskan untuk mundur menyelamatkan diri hingga jauh ke tengah gunung, yang di saat itu rekan Robert bernama Angus menyarankan agar pergi bersembunyi ke kampung halaman Angus di Ayla, yang di sana Robert bisa merekrut penduduk lokal untuk menjadi pasukannya yang kini hanya tersisa 50 orang. Lalu di saat kembali melanjutkan perjalanan, Robert dan pasukannya secara tak sengaja berpapasan dengan kelompok pasukan Lord MacDougall yang menghadang perjalanan mereka, yang rupanya Lord MacDougall adalah sepupu dari John Comyn, Lord yang Robert bunuh di altar suci. Namun, karena MacDougall menghormati keberanian Robert dalam melawan Raja Edward, maka MacDougall pun membiarkan Robert dan pasukannya untuk kembali melanjutkan perlarian mereka. Lalu di tempat lain, pasukan kerajaan Inggris yang dipimpin langsung Pangeran Edward II, membumi hanguskan setiap desa yang mereka lewati. Sebagai bentuk teror kepada rakyat Skotlandia untuk tidak bergabung dengan pasukan Robert, dan Elizabeth yang di saat itu diungsikan oleh saudara Robert, berhasil sampai di benteng Lord Fraser, yang akan memberikan mereka tempat berlindung dan bernaung. Lalu ketika pasukan Robert telah sampai di sebuah danau dan akan menyeberanginya untuk pergi ke wilayah Ayla, tiba-tiba saja dari kejauhan, terlihat para pasukan MacDougall yang berlari dan menyerang para pasukan Robert, yang menunggu giliran. Untuk menyeberangi danau, yang di saat itu banyak dari pasukan Robert yang tewas meregang nyawa, karena serangan dadakan dari pasukan MacDougall, yang salah satunya adalah adik Robert sendiri, Alex, yang tewas karena tertembus tombak di tubuhnya. Sedangkan para pasukan Robert yang berhasil selamat, dengan terpaksa harus berenang dan berpegangan pada sisi perahu yang telah penuh, karena terbatasnya jumlah perahu yang layak digunakan untuk menyeberang. Lalu di benteng Perth, markas pertahanan pasukan kerajaan Inggris di Skotlandia,
Sir Valens pun langsung mendapatkan teguran keras dari Pangeran Edward II, yang marah karena Valens berperang tanpa menunggu kedatangan Pangeran Edward II. Sehingga Robert berhasil menyelamatkan diri, dan setelah itu datanglah Lord Buchan, yang merupakan Lord Skotlandia yang berkhianat, yang memberitahukan tempat persembunyian dari Elizabeth dan Marjorie kepada Pangeran Edward II. Yang karena itu, dengan cepat meluncurlah pasukan Pangeran Edward ke kastil Lord Fraser, yang di sana, pasukan Pangeran Edward berhasil menangkap Elizabeth dan Marjorie. Lalu karena adik Robert yaitu Neil, dan Lord Fraser tidak mau memberitahukan di mana Robert bersembunyi, maka dengan sadis, Pangeran Edward pun langsung mengeksekusi mereka di tempat pada saat itu juga. Sedangkan Elizabeth dan Marjorie dibawa oleh pasukan Pangeran Edward ke sebuah benteng untuk dikurung di sebuah ruangan penjara, yang setelah itu, Marjorie pun diambil paksa dari Elizabeth untuk dirawat di biara wanita kerajaan Inggris. Dan Elizabeth, yang di saat itu menolak saat dipaksa oleh Pangeran Edward untuk menceraikan Robert, dan meninggalkan gelar Ratu Skotlandianya, akhirnya dihukum di dalam penjara gantung di atas kastil tersebut. Lalu setelah gagal dalam mencari dukungan dari para lord di sekitaran pulau-pulau Skotlandia, akhirnya Robert dan para pasukan setianya memutuskan untuk pergi ke Pulau Islay, yang di sana mereka disambut hangat oleh para penduduk pulau. Yang di saat Robert baru menikmati masa tenangnya, Angus pun datang menghampiri Robert untuk mengabarkan kabar duka kepada Robert mengenai kematian tragis adiknya Neil, dan ditawannya Isabel beserta Marjorie di sebuah kastil di Inggris. Yang langsung membuat Robert marah, dan memutuskan untuk kembali ke dataran Skotlandia untuk membalas kekejian pasukan Inggris, yang di situ, Robert pun memutuskan untuk tidak menggunakan cara kesatria dalam memerangi pasukan Pangeran Edward di Skotlandia, melainkan menggunakan taktik serangan bumi hangus terhadap semua benteng yang dikuasai oleh pasukan kerajaan Inggris, yang di saat itu, serangan dimulai dari benteng Robert sendiri. Burn it all! Burn it all! And take what you can! Yang begitu pasukan Skotlandia berhasil merebut dan membumi hanguskan benteng Robert, Douglas pun mendapatkan izin dari Robert untuk membawa serta 5 orang pasukan Skotlandia bersamanya, guna merebut benteng keluarganya, yang telah lama diduduki. Pasukan kerajaan Inggris, yang di saat itu, hanya dengan bermodal keberanian dan kenekatan, Douglas dan pasukan lainnya, membantai habis pasukan kerajaan Inggris tanpa ampun, di saat mereka sedang melakukan ibadah minggu di gereja keluarga Douglas. Yang karena aksi pembumi hangusan yang dilakukan Robert dan pasukannya di benteng kerajaan Inggris, Raja Edward yang di saat itu mendapatkan laporan aksi pembumi hangusan tersebut dari bawahannya pun mulai khawatir dan menyalahkan anaknya sendiri. Sedangkan di Skotlandia, karena aksi keberanian pasukannya tersebut, Robert pun mulai banyak didatangi oleh rakyat Skotlandia yang ingin bergabung memerangi pasukan kerajaan Inggris, yang di saat itu pula, pelayan muda Robert yang bernama Drew berhasil kembali dengan selamat, sambil membawa mahkota emas kerajaan milik Robert. Lalu karena dirasa telah cukup dalam memberikan teror ke pihak kerajaan Inggris, Robert pun mulai merencanakan perang terbuka terhadap pasukan kerajaan Inggris. Dengan rencana memprovokasi Raja Edward agar mengirimkan pasukannya dalam jumlah besar ke Skotlandia, yang mana rencana tersebut berhasil membuat Raja Edward murka, hingga Raja Edward membawa pasukannya sebanyak 3.000 pasukan masuk ke Skotlandia. Namun, dalam perjalanan menuju ke Skotlandia, tiba-tiba saja Raja Edward mengalami sakit keras hingga membuatnya wafat dalam perjalanan, yang karena itu, takhta raja pun diteruskan oleh Pangeran Edward II, yang kembali melanjutkan perjalanan ke Skotlandia. Dan setelah mengetahui kekuatan pasukan Inggris, Robert bersama para pasukannya pun mulai menentukan lokasi pertempuran, yaitu di sebuah tanah lapang di dekat Bukit Loudon, yang di situ, Robert dan pasukannya telah membuat parit jebakan untuk menahan
Laju serangan dari pasukan kavaleri berkuda Inggris, yang setelah semua telah disiapkan, Douglas pun dengan santainya menahan laju pergerakan dari pasukan Inggris yang dipimpin oleh Pangeran Edward II dan Valens, untuk memberitahukan lokasi pertempuran. Di mana di esokan harinya, sebelum kedua pasukan akan saling bertempur, kedua raja pun memberikan pidato penyemangatnya masing-masing untuk menaikkan moral prajuritnya, yang setelah itu, bentrok fisik tidak seimbang pun terjadi di tanah lapang Loudon. Di mana 3.000 pasukan dari kerajaan Inggris bersenjatakan lengkap, menyerang secara frontal ke pasukan Skotlandia yang hanya berjumlah 500 pasukan dan bersenjatakan seadanya. Namun, di saat pasukan kavaleri Inggris menyerang maju, rencana parit jebakan Robert pun mulai memperlihatkan hasilnya, dengan banyak memakan korban dari pasukan kavaleri berkuda Inggris yang tewas tertusuk tombak di dalam parit. Dan di saat Valens dan pasukannya berusaha mencari jalan lain untuk menembus pertahanan pasukan Skotlandia, mereka justru kembali masuk ke dalam jebakan alam yang telah Robert perhitungkan sebelumnya, di mana di saat itu, semua pasukan Inggris yang terjebak di rawa-rawa di samping area pertempuran menjadi sasaran empuk senjata pasukan Scotland. Termasuk salah satunya yang masuk ke dalam jebakan rawa tersebut adalah Pangeran Edward II. Yang karena jebakan-jebakan tersebut, akhirnya pasukan Skotlandia yang kalah jumlah pun berhasil membuat pasukan Inggris kewalahan. Yang karena semakin terdesak, maka melalui mulut sang panglima Inggris yaitu Valens, pasukan Inggris pun diminta untuk mundur untuk menyelamatkan diri mereka, tanpa memperdulikan raja mereka yang di saat itu sedang berduel dengan Robert. Dan berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Robert, hingga di saat itu, Edward pun harus berjalan kaki kembali seorang diri, sambil menahan malu karena berhasil dipecundangi Robert di depan pasukan Skotlandia. Dan kemenangan di peperangan Bukit Loudon pun menjadi titik balik kemenangan di peperangan berikutnya melawan Inggris, hingga akhirnya Robert bisa merebut kerajaan Skotlandia. Dan James Douglas pun berhasil kembali mendapatkan tanah keluarganya. Sedangkan Angus memilih untuk tetap setia mendampingi perjuangan Robert, dan juga Angus pun menjadi penguasa di Pulau Islay. Lalu nasib Raja Inggris baru yaitu Edward II berakhir tragis dengan dibunuh oleh bangsawannya sendiri. Lalu setelah menanti cukup lama, melalui pertukaran tahanan dengan Inggris, sang Raja Skotlandia pun akhirnya bisa berkumpul kembali dengan ratunya, Elizabeth. Dan film pun berakhir. She's waiting for you.